guys, welcome back to my channel Desa Pratiwi. Baik guys, di video kali ini aku akan kembali membahas anime ya. Kali ini aku akan membahas Shoujo Grown Up anime. Jadi pertama-tama aku akan ngasih tahu ya apa artinya Shoujo Grown Up anime. Untuk para wibu-wibu sekalian pasti udah tahu ya shoujo itu artinya apa. Jadi buat kalian yang belum tahu shoujo itu apa, jadi sekarang aku akan kasih tahu ya dalam bahasa singkat menurut pendapatku ya. Jadi shoujo itu adalah anime yang dikhususkan untuk anak perempuan. Kalau grown up itu kalian semua pasti udah tahu ya. Grown up itu adalah bahasa Inggris yang berarti tumbuh atau tumbuh dewasa. Jadi di sini aku akan membahas anime yang dikhususkan untuk anak perempuan yang karakter utamanya memiliki sihir untuk menjadikan si karakter utama itu menjadi wanita dewasa. Tanpa ditunggu lagi dan akan membuat kalian jadi penasaran, kita langsung aja ya bahas. Dan yang pertama itu ada Minky Momo. Minky Momo ini berawal dari seorang putri bernama Momo yang berasal dari sebuah pulau yang melayang di angkasa bernama Venarinarsa. Lalu si Momo itu dikirim ke bumi untuk menolong orang-orang di sekitar bumi. Jadi si Momo ini tinggal di rumah sepasang suami istri yang tidak memiliki anak. Si suami ini adalah seorang dokter hewan ya guys. Dan Momo pun tinggal di rumah sepasang suami istri tersebut. Nah, si Momo ini punya sihir dan sihirnya itu mengubah dia menjadi dewasa. Jadi sihirnya itu bukan mengubah dia menjadi dewasa aja ya guys, tapi juga mengubah dia menjadi wanita dewasa dengan profesi yang berbeda. Aku pernah nonton anime ini di salah satu stasiun televisi Indonesia. Jadi setiap episodenya itu Momo tuh selalu berubah menjadi wanita dewasa dengan profesi yang berbeda-beda ya guys. Jadi tergantung ya setiap episode itu masalahnya apa. Kalau misalnya Momo itu ditugaskan untuk menangkap maling, dia akan berubah menjadi polisi wanita. Sedangkan dia tuh ikut perlombaan apa-apa, dia tuh kayak berubah menjadi atlet. Jadi setiap episode itu beda-beda ya. Cerita Minky Momo ini sangat bagus ya ditonton oleh anak-anak, terutama anak-anak perempuan ya, untuk terus berusaha keras menggapai cita-cita dan impian mereka. Mungkin yang membuat aku sedikit ambigu itu mungkin di bagian perubahannya ya guys. Jadi perubahannya Minky Momo itu maaf ya agak vulgar. Jadi mungkin sedikitnya harus disensor ya. Di perubahannya Minky Momo dari dia anak-anak menjadi wanita dewasa itu memperlihatkan seluruh tubuh ya. Mungkin menurut aku hal itu yang harus disensor jika seandainya ya Minky Momo ditayangkan kembali di Indonesia. Tapi untuk bagian ceritanya bagus sih. Aku sendiri juga masih suka kok nonton. Tidak lupa juga Minky Momo juga punya seri kedua yang dirilis pada tahun 1991 ya guys. Jadi ceritanya tuh sama aja, tidak ada yang beda. Jadi ceritanya tuh sama-sama mengubah Momo menjadi orang dewasa. Next, yang selanjutnya ada Creamy Mami. Creamy Mami ini adalah anime yang dirilis tahun 1983 ya. Udah lama banget ya. Aku aja belum lahir tahun segitu.
Creamy Mami ini dirilis setelah Minky Momo dirilis. Kalau Minky Momo itu dirilis tahun 1982. Jadi 1 tahun sebelum Creamy Mami. Jadi Creamy Mami ini ceritanya berawal dari seorang gadis bernama Yu Morizawa berusia 10 tahun. Yu Morizawa ini menemukan kapal luar angkasa di atas langit ya guys. Lalu membantu 2 kucing bernama Pino Pino untuk mencari bintang bulu, dan akhirnya si Yu ini menemukan bintang bulu itu. Untuk mengucapkan terima kasih pada Yu, si Pino Pino ini pun memberikan sebuah tongkat ajaib, dan tongkat ajaib itu ternyata berisi sihir. Jadi sihirnya itu membuat Yu menjadi wanita berusia 16 tahun. Ketika menjadi wanita remaja berusia 16 tahun, Yu itu menyamarkan dirinya dan mengganti namanya menjadi Mami. Jadi setelah dia berubah menjadi Mami itu, dia itu berkeliaran guys. Berkeliaran, akhirnya dia menemukan seorang produser stasiun TV dan meminta Mami untuk bernyanyi. Dan gara-gara itulah si Mami ini jadi terkenal ya, terkenal di TV. Sedangkan Yu sendiri tidak tertarik untuk menjadi terkenal. Itulah menariknya ya dari kisah cerita dari Creamy Mami ini. Selanjutnya ada Persia The Magic Fairy. Anime Magical Fairy Persia ini dirilis setahun setelah Creamy Mami dirilis ya. Dirilisnya itu pada tahun 1984. Karakter utama dari anime ini bernama Persia. Jadi Persia ini adalah gadis berusia 11 tahun ya guys. Dia itu tinggal di sebuah hutan bersama hewan-hewan liar. Jadi kawasan hutan itu ada di Afrika ya. Lalu setelah itu ada 2 orang pemuda kembar bernama Gaku dan Riki Muroi serta kakek mereka akhirnya membawa Persia ke Jepang. Selama perjalanan penerbangan kembali ke Jepang itu ada sebuah insiden guys, dan si Persia pun mendapatkan dirinya sedang bermimpi indah, dan Ratu Peri pun muncul di hadapan Persia dalam bentuk kupu-kupu ya guys, dan memberikan Persia sebuah ikat kepala. Jadi ikat kepala yang diberikan Ratu Peri ke Persia itu bukan ikat kepala sembarangan ya guys. Jadi ikat kepala itu adalah sebuah ikat kepala emas, dan ikat kepala emas itu ternyata memiliki kekuatan ajaib. Jadi ikat kepala itu bisa menyulap tongkat sihir Persia, dan sihirnya itu mengubah Persia menjadi wanita dewasa. Si Persia ini punya sihir yang mengubah dia menjadi dewasa itu bukan karena tanpa alasan ya guys. Jadi si Persia ini punya misi. Misinya Persia itu adalah mengumpulkan sebuah energi cinta untuk mencairkan kekuatan yang membeku. Jadi kurang lebih itu adalah ringkasan plotnya ya guys. Yang selanjutnya ada Magical Emi. Jadi Magical Emi ini dirilis setahun setelah Magical Fairy Persia tadi dirilis ya. Jadi Magical Emi ini dirilis tahun 1985. Magical Emi ini sendiri bercerita tentang seorang anak perempuan berusia 11 tahun. Gadis 11 tahun tersebut bernama Mei ya, yang ingin bercita-cita menjadi seorang pesulap. Jadi suatu hari itu Mei ini punya kakek nenek yang mantan seorang pesulap.
Dan kakek neneknya pun memiliki grup sulap ya, yang akan mengadakan pertunjukan. Jadi si Mei ini lagi bantu-bantu ya, bantu-bantu beres-beres alat-alat properti untuk pertunjukan tersebut. Terus tanpa sengaja dia tuh kayak menemukan sebuah alat-alat sihir gitu. Alat sihirnya tuh bentuknya tuh kayak make up ya, kayak tempat-tempat bedak gitu. Lalu si Mei mencoba menggunakan sihir tersebut, dan akhirnya dia tuh berubah menjadi gadis remaja berusia 16 tahun yang bernama Amy. Si Mei ini bukan hanya diberi anugerah kekuatan menjadi seorang gadis remaja ya, ketika dia menjadi gadis remaja 16 tahun pun dia tuh kayak dianugerahi sebuah kekuatan. Jadi kekuatan itu membuatnya jago sulap gitu. Ketika kakek neneknya Mei mengetahui kalau si Amy ini jago sulap, kakek neneknya Mei ini pun menawarkan Amy agar bergabung di grup sulap mereka. Itulah setiap ada pertunjukan sulap gitu, si Amy ini selalu tampil. Tapi ada tantangan tersendiri juga ya. Misalnya si Amy ini kan perubahan sihir dari Mei ya. Jadi di saat bersamaan nih, misalnya si Mei lagi sekolah, terus tiba-tiba di jam dia lagi sekolah itu ternyata ada pertunjukan sulap yang harus dia ikuti. Jadi itulah tantangannya. Tapi kalau menurut aku ceritanya juga lumayan bagus ya. Aku pernah nonton anime ini di Space Tune. Baik, langsung saja yang selanjutnya itu ada Fancy Lala. Kalau tadi kan beberapa anime yang barusan aku sebutin itu kan dirilisnya di sekitaran tahun 80-an ya. Ini Fancy Lala ini udah mengarah ke tahun 90-an ya, tepatnya anime ini dirilis pada tahun 1998, dimana anime ini dirilis saat aku lahir ya. Jadi Fancy Lala ini kurang lebih mirip-mirip ya dengan cerita beberapa anime yang tadi aku sampaikan. Cerita dari Fancy Lala ini sendiri berawal dari seorang anak berusia 9 tahun bernama Miho Shinohara. Miho ini baru saja diberi boneka dinosaurus oleh orang asing, dan ternyata boneka dinosaurusnya itu bisa hidup ya guys. Lalu kedua boneka dinosaurus itu pun memberi sebuah pena dan sketsa ya ke Miho. Buku sketsa yang diberikan itu bukan buku sketsa sembarangan ya guys. Jadi itu adalah sebuah buku sketsa ajaib. Misalnya kalau si Miho tuh gambar sesuatu, pasti gambarnya tuh bisa hidup. Selain itu, dengan kekuatannya si Miho juga bisa mengubah diri menjadi gadis remaja. Dan menurut aku pribadi, ceritanya ini hampir sama ya kayak Creamy Mami. Jadi ketika berubah menjadi gadis remaja itu otomatis si Miho langsung menjadi seorang penyanyi dan langsung terkenal ya. Kalau di Fancy Lala, si Miho ketika dia berubah menjadi gadis remaja, dia menamai dirinya sebagai Fancy Lala. Nah, yang terakhir ada Himitsu no Ako-chan. Himitsu no Ako-chan ini bercerita tentang seorang gadis yang sangat suka cermin. Jadi pada suatu hari cermin yang diberikan oleh ibunya itu rusak ya. Si Ako ini tidak tega ya membuang cermin yang sudah rusak tersebut. Dia lebih memilih untuk mengubur cermin rusak itu di halaman rumahnya. Sampai di dalam mimpinya dia tuh bertemu dengan ratu kerajaan cermin ya.
Jadi Ratu Kerajaan Cermin ini kemudian memberi aku sebuah cermin ajaib. Cermin ajaib ini bisa merubah aku menjadi apapun, termasuk juga mengubah aku menjadi wanita dewasa. Jadi anime ini ada 3 tahapan ya guys rilisannya. Jadi yang seri pertamanya itu dirilis sekitar tahun 1969 ya kalau nggak salah. Dan seri keduanya pada tahun 1988. Yang seri terakhirnya, seri yang ketiga itu dirilis tahun 1998 sampai 1999. Mungkin itu saja ya shoujo ground up anime yang aku tahu. Kalau kalian tahu shoujo ground up anime yang lainnya, silakan komen di kolom komentar. Seperti biasa, kalau ada kesalahan dari penjelasanku tadi soal plot atau jalan cerita animenya, aku minta maaf ya. Karena jujur aja aku menjelaskan anime-anime yang tadi itu sebagian besar aku baca di Wikipedia, dan sebagiannya lagi animenya udah pernah aku tonton. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang salah dari plot cerita anime-anime yang tadi aku jelaskan. Dan aku minta maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata, mungkin aku ngomongnya terlalu gugup atau gagap. Mohon dimaafkan. Dan sekian dulu video dari aku. Ikuti terus video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Sebagai penutup, bye.